Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dikatakan ini statement epic yang membuat oligarki pada waktu pengangkatan Anies Baswedan, pelantikan Anies Baswedan menjadi gubernur yang menggelegar. Statementnya luar biasa, kawan-kawan. Inilah mungkin yang menyebabkan Anies Baswedan begitu diganjalnya oleh oligarki-oligarki yang ada bercokol di Jakarta, yang pagar laut, yang reklamasi, yang menguruk tambak-tambak nelayan di Jakarta, di Tangerang. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat, jangan hanya menganggap bahwa masalah kita hanya masalah pagar laut, ya, yang dizalimi hanya di laut. Ternyata di darat akses publik terhadap sungai juga dizalimi, di mana sungai sebagai sumber penghidupan untuk irigasi, untuk perikanan, untuk tambak, ini sekarang diuruk. Baik Pak. Inilah gambaran wilayah yang akan digusur oleh Pikbua, yaitu wilayah-wilayah subur sepanjang jalan, tambak-tambak yang subur sepanjang jalan. Di Banten, ini mungkin yang membuat mereka ngeri kalau sempat Anies Baswedan menjadi presiden. Sedangkan menjadi gubernur saja, masalah reklamasi receh sama dia. Dia berhadapan dengan pusat, berhadapan dengan presiden, berhadapan dengan menteri, berhadapan dengan institusi yang tidak dikuasai dia. Kalau sempat, sekarang ini saya tidak mau membandingkan dengan pagar laut, kawan-kawan. Tidak mau saya. Pagar laut ini kalau memang udah ada statement dari Prabowo, sebenarnya institusi yang lain notabene di bawah dia harus bekerja untuk itu. Habis si pagar laut itu memang sudah sekarang, tapi agak lambat gitu kan. Coba kita bayangkan Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan ini tidak punya perangkat. Kalau dia sempat perintahkan Kapolda, Apangdam pada waktu itu, kau bukan atasan aku katanya kan, atau kejaksaan, ataupun siapapun, kau bukan atasan aku ke pusat. Tapi apa yang dibuat oleh seorang Anies Baswedan ini, lagi-lagi ini luapan emosi kayaknya. Luapan emosi itu, di mana perasaan kita, kalau kita sudah emosi itu kawan-kawan, kan udah ada pernyataannya begitu. Atau sehari-hari lah kita katakan, kalau memang dari dalam hati kita yang paling dalam, itu susah kita menyembunyikannya. Susah menyembunyikan keberpihakan Anies Baswedan dan emosinya kepada oligarki itu. Itu baru-baru diangkat dia untuk menunaikan janjinya menutup reklamasi yang didep oleh semua orang. Kita dengarkan dulu apa yang membuat ngeri dari oligarki. Mungkin pada waktu itu belum, tapi sesudah itu dibuktikan Anies Baswedan. Saya mengirimkan pesan kepada semua, Anda berhubungan dengan Anies Baswedan yang akan memegang aturan. Bila Anda mau berusaha di Jakarta, mengikuti aturan, saya lindungi. Ini kan nampak emosinya Anies Baswedan. Jadi kalau sudah emosi begitu, mengucapkan kata-kata, itu dari hati yang paling dalam. Siapa yang ditembak Anies Baswedan pada waktu itu? Itu belum ditutupnya reklamasi, belum dicabutnya izin, dia baru diangkat pada waktu itu. Dan mungkin saja oligarki, ya siapa kau, kan begitu. Siapa kau, ada orang-orang aku di pemerintahan di pusat. Siapalah engkau ini seorang gubernur yang tidak punya Kapolri, yang tidak punya Pangdam, yang tidak punya Badan Intelijen Nasional. Marah-marah begitu, sok kali kau, kan begitu. Kata dari yang diancam Anies Baswedan ini. Tapi, kita tahu sendiri, Anies Baswedan membuktikannya itu. Bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta. Wilayah yang sudah terlanjur jadi, yang sudah selesai menjadi pulau, akan ditata mengikuti ketentuan yang ada. Di sini terungkap lagi bahwa janji seorang Anies itu adalah janji seorang Muslim. Dia janjikan pada waktu kampanye, kalau dia terpilih, izin reklamasi, dia tutup apapun ceritanya. Tetapi seperti yang kita janjikan ketika pilkada kemarin, bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kita tuntaskan. Kata kunci dari emosi Anies Baswedan ini adalah keberpihakannya kepada rakyat kecil. Nelayan di situ. Terkait nelayan akan lebih leluasa, karena salah satu kendala yang mereka alami, saya mendengar keluhannya dari mereka, adalah sulit lagi untuk mendapatkan ikan sesudah ada kegiatan reklamasi. Nah, nanti harapannya ke depan juga termasuk penataannya. Kawasan-kawasan sini ditata dengan baik sehingga rumah mereka menjadi rumah yang
baik, bersih, rapi, dan arena ini menjadi juga bisa dimanfaatkan untuk umum. Bahkan dari statementnya pada waktu diwawancarai oleh TV One tersebut ke lapangan, Anies Baswedan sudah menyadari pantai aja tidak bisa diakses oleh nelayan lagi pada waktu itu. Sepertinya dia sudah memprediksi bahkan mungkin laut pun tak bisa diakses lagi saat nanti-nanti. Kalau ini dibiarkan, makanya Anies Baswedan ini merasa muak kepada yang membatas-batasi tadi. Siapa lagi? Udah terkuat semua sekarang kan? Sangat mewah. Itu sebabnya saya sampaikan kemarin bahwa Jakarta ini harus merasa sebagai milik semua. Jakarta bukan hanya milik sebagian. Dan itu membutuhkan langkah-langkah kebijakan. Salah satunya seperti saya sampaikan tadi, pantai kita ini sekarang sudah tidak bisa diakses oleh masyarakat. Betul. Dan ada pemukiman-pemukiman juga yang di sini. Karena Anies membuktikan ucapannya, inilah yang membuat ngeri dari oligarki yang bersarang sekarang di Jakarta yang menganiaya rakyat kecil. Anies sampaikan ancamannya, Anies buktikan. Ini. Dan saya ingin pesankan pada semuanya, saya tidak berencana mengecilkan yang besar, tapi saya berencana membesarkan yang kecil. Yang besar silahkan besar, tapi yang kecil-kecil ini ada di sini. Saya ingin mereka besar juga. Saya ingin mereka merasakan pantai yang membuat mereka hidupnya sejahtera juga. Yang besar teruslah makin besar dan tariklah semuanya. Ikuti aturan hukum, ikuti aturan pemerintah. Yang kecil kita berikan rangsangan untuk mereka tumbuh. Siapkan infrastruktur. Jangan sampai pemerintah itu menyiapkan infrastrukturnya untuk kelas menengah ke atas semua. Pak Khalil. Ini bisa menjelaskan kepada kawan-kawan kenapa Anies tak berhasil mencalon menjadi gubernur. Logikanya mencapres saja bisa. Kok menjadi calon gubernur tidak bisa? Ini mungkin sebabnya yang paling mungkin.